Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum wasilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebuah harapan kita semua manakala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang tertolaknya doa bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku tidak adil kepada kita, melainkan kita sendiri yang membuat doa tersebut tertolak. Berikut adalah kisah Syekh Ibrahim bin Adam yang tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebutir kurma yang tidak halal dan tidak sengaja ia makan. Setelah menunaikan ibadah haji, sahabat Ibrahim bin Adam berniat untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Sebagai bekal perjalanan, ia membeli kurma dari pedagang tua yang di sekitar Masjidil Haram. Kemudian kurma itu ditimbang dan dibungkus. Ibrahim ternyata melihat sebutir kurma yang jatuh dari meja dari si pedagang tua tersebut. Kala itu, ia menganggap jika kurma yang jatuh itu sebagian dari kurma yang baru saja ia beli. Ibrahim lalu memungut dan memakannya. Tak lama kemudian, ia berangkat menuju Aqsa. Kemudian, kurma itu ditimbang dan dibungkus. Ibrahim ternyata melihat sebutir kurma yang jatuh dari meja si pedagang tua tersebut. Kala itu, ia menganggap jika kurma yang jatuh itu sebagian dari kurma yang baru saja ia beli. Ibrahim lalu memungut dan memakannya. Tak lama kemudian, ia berangkat menuju Al-Aqsa. Setelah 4 bulan lamanya, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia lebih suka memilih sebuah tempat untuk beribadah di dalam ruangan bawah kubah Sakhra. Ia kemudian melaksanakan sholat dan memanjatkan doa dengan khusyuk. Di tengah-tengah ibadahnya, tiba-tiba ia mendengar percakapan antara dua malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adam, ahli ibadah dan zuhud dan wara' yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat yang satu, namun sekarang tidak lagi. Doanya ditolak karena 4 bulan lalu ia memakan butir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di Masjidil Haram. Jawab malaikat yang satu lagi. Mendengar percakapan kedua malaikat itu, tentu saja membuat Ibrahim sangat kaget. Dengan perasaan cemas dan was-was, ia berkata dalam hatinya, jika selama 4 bulan ini, ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memakan butir kurma yang bukan haknya. Astaghfirullahalazim. Ibrahim beristighfar. Ibrahim segera bergegas untuk segera menuju ke Mekah dengan tujuan menemui pedagang tua penjual kurma itu. Ia ingin meminta pedagang tua tersebut agar dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Sesampainya di Mekah, ia terus berjalan menuju tempat penjual kurma itu. Namun sayang 1000 sayang, ia tidak menemui pedagang tua itu. Yang ia temukan hanya seorang anak muda. Ibrahim kemudian bertanya kepada anak muda itu, 4 bulan lalu, saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Di manakah ia sekarang? Tanya Ibrahim. Oh, beliau sudah meninggal sebulan yang lalu. Sekarang saya yang meneruskan pekerjaannya, berdagang kurma, jawab anak muda tersebut. Kalau begitu, kepada siapakah saya boleh meminta untuk penghalalan? Kata Ibrahim, yang kemudian menceritakan peristiwa yang sedang dialaminya. Ternyata, setelah mendengar penjelasan Ibrahim, pemuda itu berkata jika ia merupakan anak dari pedagang kurma tersebut. Saudara sebagai ahli waris orang tua itu, bolehkah saudara menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang telanjur saya makan tanpa seizinnya? Tanya Ibrahim. Bagi saya tidak masalah. Insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani menghalalkan untuk mereka, karena mereka mempunyai hak waris yang sama dengan saya, jawab pemuda tersebut. Baiklah, kalau begitu, tolong berikan alamat saudara-saudaramu, biar saya temui mereka satu persatu, pinta Ibrahim. Pemuda itu kemudian memberikan alamat para saudaranya. Ibrahim bin Adam lalu menemui saudara-saudaranya satu persatu. Meskipun jarak di antara mereka sangat jauh, akhirnya Ibrahim menemui mereka dengan urusan itu sudah selesai. Mereka semua bersepakat untuk menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang dimakan oleh Ibrahim secara tidak sengaja. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adam kembali menuju Al-Aqsa seperti sebelumnya.
Ia berada di bawah kubah Sahra. Hingga tak lama kemudian ia kembali mendengar dua malaikat yang dulu pernah berdialog tentang dirinya. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain, kata malaikat pertama. Oh tidak, sekarang doanya sudah terkabul kembali. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Jiwa dan hati Ibrahim kini sudah bersih kembali dari sebutir kurma haram yang ia makan tanpa seizin pemiliknya, jawab malaikat kedua. Dan demikianlah kisah waliullah Ibrahim bin Adham yang tertolak doa-doanya karena sebutir kurma yang bukan haknya. Lalu bagaimana dengan keadaan kita yang terlalu remeh menganggap sesuatu yang bukan menjadi hak kita? Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan sahabat, nantikan kisah-kisah inspiratif menarik lainnya pada channel Kaum Wasilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.